Jadi ketemunya nggak Dolia sebenarnya ya. Antara mungkin Heino, Zia better dibandingkan Mozi. Heino bener iya. Iya, Tapi Mozi ada stun sih, Mozi ada stun sih. Tapi lagi-lagi proyektil yang kalau lu misalnya ngelawan orang kena yang jago Musashi ya? banget pakai Musashi, itu mereka bisa manfaatin banget dari celah gitu ya. Misalnya Ken Blast gak masuk di slash sama si Musashi, itu bisa langsung di all in sama tim Novanya. Setuju Jadi sih, ya. tinggal ngindarin aja sebenarnya ya. Dari Cannon Blast-nya, dari poking damage-nya Falcon sih sebenarnya lumayan kuat banget. Dan mereka juga punya Zhang Fei kan. Jadi harusnya, gak tahu apakah kalau menurut Ano memang main defensif. Tapi gue ngeliatnya dari Nova emang bisa banget untuk main nabrak dengan ngebawa Charlotte bahkan sekarang. ya Charlotte ya. Di last pick last lane ya kita bakal langsung maju mulai. Untuk game kedua. Pertandingan antara Nova Esports dan juga Falcons. 1-0 udah dimenangin sama Nova ya. Jadi ini pertarungan yang penting banget buat Falcon supaya dia nggak kalah di sini. Karena udah kalah kemarin. Kalau kalah 2 kali, chance-nya lolos tuh kecil banget. Iya, tapi Waypit udah mulai dipukul mundur nih kayaknya sama Clue dan juga Bobby. Bakal main lebih agresif memang, tapi Mozinya main di area bawah dulu. Jadi emang mungkin karena ngelihat ya, dari CY yang langsung diharas juga karena ada pergerakan yang agresif invasinya dilakukan sama Falcon. Dapat lagi. Dan didapetin juga dari Crimson Golem-nya untuk FF. Iya bagus banget. Kalau misalnya kayak gini sebenarnya abis ambil Spirit River bakal nge-clear ke atas barengan sama Wawanya. Kalau nggak lu kehilangan satu wave yang bener-bener bahaya banget sebenarnya, tapi ternyata dari si Wawanya cuma ngelis Armadillo 1, terus dia bakal dikasih full gold dari lane-nya. Gue pikir tadi bakal tetap ke-clear bareng lagi di atas. Wah iya, ini bagus banget sih sebenarnya buat Falcon. Approach-nya Falcon ya? Ya early Falcon bagus banget sama Wawa. Ngadu pukul sama Swan, dipaksa lari Swan ya. Masih diusir aja. Dia punya wave minion yang perlu di-clear juga dari Wawanya sendiri, jadi masih aman. Nah ini early-nya Falcon, gue gak nyangka dia tiba-tiba main early kayak gini. Bagus aja, dia dapetin merahnya tuh gede banget nilai objektifnya tadi. Dan mereka manfaat ini buat ngepres terus longnya dari tengah soalnya tadi. Ya plus awalnya. mereka juga bawa approach yang sama ya, karena mereka tahu mungkin Lady Sunnya akan main di mid duluan. Jadi pergerakannya Bobby sama Clue ini juga masuk ke area mid. Ya setuju, tadi emang dia udah nebak juga ya, Lady Suna bakal mulai dari mid lane, jadinya langsung naruh si Longnya di mid lane. Cuma sebenarnya kalau bisa kita ngelihat dari game yang pertama tadi juga antara mereka berdua ini, Falcon juga awalnya galak gitu sampai Tyrant pertama. Jadi kayak jawabannya mungkin kejawab di menit 4 gitu. Kalau misalkan Tyrant dikasih lagi, pressure yang udah lu kasih, itu kayak hampa aja gitu, gak ada rasanya. Iya, bedanya tadi nggak dapat buff ya. Dia jadi pakai advantage kecilnya lumayan. Cuman tetap aja ya. Profile itu bisa ngejar gold dari pertahanan resortnya. Hati-hati aja nih. Falcon manfaatin adanya smite 2 gara-gara dia punya Zhang Fei juga. Jadi paling nggak ini bisa di advantage kalau ada perebutan resort dan lagi-lagi ke merah. Dia nggak mau kasih Crimson Golem-nya ke arah Musashi tuh. Musashi diusir. Ini merah udah jadi milik Falcon paling nggak. Susah banget buat di kontes atau mereka mau kontesin, mereka bakal tabrakin Swan di bagian depan, masih ada Wind Slash, masih di dot merahnya kena dan Swan bakal di take down. Dikit lagi juga Musashi dari CY. 2 hero down, ada outburst yang sedikit banyak membantu teman-temannya buat lari aja. Wawanya masih coba kabur ke belakang dan mereka lari dengan aman tanpa casualties. Dapetin merah, dapetin advantage gede dengan 2 kill juga. Falcon punya early advantage yang bagus di sini. Ya ini ngerepotin Nova banget sih. Sampai Muci sama Waypit itu langsung dateng buat ngebantuin. Demi kayak ngekontesin Crimson Golem-nya si Musashi. Dengan cara permainan agresif Falcon kali ini, mereka udah unggul gold yang cukup jauh untuk di early-nya. Jadi gue kayak pengen ngeliat nanti di fight Tyrant mereka mau mulai dulu atau nunggu Nova mulai. Karena Nova, kalau misalkan lu mau maksa Nova perang, lu masih menang karena lu masih unggul gold sampai saat ini. Iya, tapi tadi memang bagusnya karena memang planningnya masih jalan ya dari Falcon. Mereka coba untuk ngeinvasi ke area merahnya. 3 lawan 1 tuh emang sulit banget sebenarnya buat Nova. Meskipun akhirnya datang bantu dari Zuan, Muci sama Wendy, tapi udah agak sedikit terlambat sebenarnya buat pemain-pemain Nova. Dan bahkan di press di area bawah, Muci kali ini gak dikasih space sama sekali untuk nafas, cuma dikasih space untuk nge-clear aja. Jadi balasannya memang agak sedikit sulit sebenarnya buat Nova sendiri. Karena lagi-lagi lu bawa Zhang Fei yang berani maju ke depan, punya Stampede, punya Leaping Xavier juga. Jadi bakal ada shield tambahan juga buat lawannya. Buat temennya itu Bobby. Wah ini bentar lagi Tyrant, 8 second lagi. Ada chance besar buat mereka perangin Tyrant ya. 6 second lagi untuk keperangan berikutnya. Dan ini ada kesempatan buat Falcon yang ambil. Karena advantage goldnya masih sedikit baik karena mereka. Walaupun udah kepotong lagi ya, tiap kali udah mulai tahan temponya. Pelan-pelan potong, mereka bakal mulai duluan. Dan ini bakal cepat banget karena emang yang belum end hand. Pohi dari Musashi gak tertarik sama sekali buat kontes. Dia lebih pilih amankan Crimson Golem-nya karena dari tadi gak dapet tuh kalau dia gak bantu ya. Iya emang harus gitu sih, Nova tahu mereka tahu harus ambil objektif apa dan Nova tahu mereka nggak bisa maksa hal itu jadinya Novanya harus mundur dan mereka bakal coba untuk main late game lagi juga. Dimana ini belum ada setup kayak Ocean of Tears, Distrust di Village. Selama Falconnya bisa nge-zoning out, bisa mengambil kontrol mapnya dan Lady Sun nggak dapetin space buat nge-hit ke arah tower. Ini gue rasa Falcon punya winning condition yang gede sih. Gede banget, lumayan.
Apalagi early-nya bagus sih. Gue makanya lumayan takjub tadi ya. Early-nya bagus banget pergerakannya, keberanian dia, dan somehow dia nggak punya casualties ya. Biasanya kadang-kadang ada aja momen nge-throw-nya kan. Nah ya, tempo permainannya sih yang harus dijaga sama Falcon. Kayak mereka kalau misalnya memang game plan-nya udah jalan invasi di awalnya itu bagus banget. Dan 2 kali digagalin sama pemain nama Nova itu juga gagal. Mungkin mereka bisa coba, tapi kali ini Muci bakal coba dikejar. Masih bisa di-backup, tapi mau Bobby. Flash maju ke area depan, dan kali ini Outburst memang dibuka oleh Clue. Mencoba untuk mengejar Zuan, kali ini masih bisa bertahan kan? Masih ada out, masih ada wave breaker. Dari WP dibalikin keadaannya. Zuan berhasil untuk memoutplay seorang Wawa, tapi meskipun akhirnya trade masih berjalan dari Bobby. Tapi FF bakal coba untuk menahan WP kali ini. Masih ada Wind Slash, masih ada backup dari Wendy. Masih ada satu Ocean of Tears, dan masih bisa bertahan seorang Muci dan juga Wepit. Ini bahayanya ke Bobby semua nih. Funneling goldnya tadi Iya. banyak banget kill yang didapet sama Bobby dan dia free banget dari tadi. Meskipun trade-nya Karawawa juga ya. Iya, dan kayaknya emang di sini gak bakal kasih nafas ya sama tim Falcon ya. Falconnya selalu bisa banget buat nge-engage perang duluan. Mereka bisa nge-protect karena emang ada Zhang Fei juga. Emang Zhang Fei bener-bener hero yang kuat banget, jadi bisa buat kayak engage, bisa buat save juga pakai Living Savior. Dan ini dimajuin bener-bener di zoning out banget. Bahkan ya damage dari longnya tuh dia bisa buat posisi buat ngasih damage maksimal ke arah tim Novanya. Dan yang lainnya tuh miskin itu, kayak si Y nggak bisa main dari kayak game sebelumnya karena dia nggak dapat space, dia nggak bisa farming juga bahkan. Wah ini jadi keunggulan yang lumayan buat Falcon ya. Dia bakal tabrakin lagi dan main lagi nge-trap di belakang. Kalau yang lewat hero yang bisa ditangkap ini bahaya banget. Tapi yang lewat si Y. Karena cuma digangguin aja si Y-nya. Mungkin ada chance buat terusin karena Bobby. Udah datang juga Flaming Palm dari Bobby dan juga damage dari Wawa. Cukup banget. Nova, what happened? Dia bakal ke invasi juga, buff birunya bakal diamankan. Gak ada Musashi yang punya smite. So ini bakal free dari birunya harusnya. Atau mungkin mau dicoba tadinya, gak bakal berhasil. Keambil sama Bobby juga, Bobby punya buff biru sekarang. Mereka lebih ke arah dipaksa fight sih sama Falcon nih. Jadi biar Novanya nggak dapetin space sama sekali, nggak bisa dapetin satu momentum buat balikin keadaannya. Falcon bener-bener pressure-nya nih nggak berhenti. Mereka kayak udah ngepres ke area atas, sekarang Bobby-nya udah mulai langsung TP juga ke area bawah. Pengen ngepres lagi landing bawahnya. Jadi Nova bener-bener dibikin kelimpungan sama sekali. Nggak tahu siapa yang mau mereka targetin. Si Y pun susah banget untuk nge-reach ke arah Bobby. Mau dibaikin, mau ditabrakin lagi, Bobby-nya dipaksa buat diincer pelan-pelan. Austin ganggu banget, ada outburst kena 3 sebenarnya. Cuman follow up-nya nggak ada. Si Y masih di area belakang, dia pengen banget kalah si Y, cuman jauh banget posisi dari Bobby. Dia nggak bisa nge-follow up dengan Flaming Palm. Bakal aman aja mereka ke arah Overlord untuk objektifnya dulu. Ini coba main defensif, nah kebalik ya. Nova yang main defensif dan emang Falconnya yang pengen main galak dengan dia punya stun. Dan pegang kontrol mapnya juga. Jadi kayak butuh merah buat dikasih ke arah Muci nih. Bakal dicolong kayaknya merahnya. Oh, Muci. masih dapat Muci. Cuman dia kayak harus kayak main defense dulu deh. Sampai bener-bener Muci punya damage. Karena Wendy-nya juga gak bakal bisa ngasih damage yang maksimal. Apalagi ya si Y sekarang bener-bener ketinggalan item. Tapi dengan dia punya Blood Rage, ini sebenarnya bisa buat ke buy time. Buat nyolong ke arah longnya setidaknya infinite fastness-nya bisa keproc. Dan si Charlotte yang dikasih space buat main kayak gini. Mungkin di mid game itu waktunya tim Nova bisa kebalikin. Karena kalau bisa kita lihat dari net worth gold, ini gak ketinggalan jauh banget buat Nova. Annoying banget tapi ini Cannon Blast-nya Siri ya. Gila dia nahan kayak selalu kena 2 sampai 3 pemain tadi. Jadi emang PR juga buat Nova. Gimana caranya mereka bisa ngehindarin Cannon Blast-nya. Dan lagi-lagi invasi dilakukan sama Falcon karena mereka tahu mereka bisa pegang map control yang sejauh ini. Dan Nova memang lagi di posisi yang lagi sulit banget untuk bisa dapetin network mereka sih. Perbedaan 2000 sekarang memang di menit yang ke-8. Cuma gue rasa memang dari Nova butuh satu momentum untuk bisa at least ya nyulik dulu ke arah Bobby-nya. Matiin ADC-nya biar pemain-pemain dari Falcon ini bikin gak nyaman juga. Nova paling nggak dapet colongan resource, jadi begitu birunya diambil ya, langsung ke kiri ya. Langsung colongin biru dari sisi Falcon, jadi trade aja. Meskipun tetap nggak bagus kondisi networknya, paling nggak Nova nggak semakin jauh. Jadi mereka masih punya kondisi untuk nge-trade resource-nya, jadi mereka nggak kontesin tapi nge-trade. Soalnya kalau mau main split juga kayak agak susah sih sebenarnya buat Nova. Mau diambil loh. Masih aman. Dia punya 2 smite soalnya dari Falcon sendiri, jadi lebih easy lah ya buat adu smite-nya. Ada Primal Bond padahal. Iya juga ya. Masih kalah. Dan juga ini kayak harus diambil lagi dari segi zone-nya dari tim Falcon. Dan dari Nova sih punya game plan ya, gue ngeliat ya. Mungkin tapi pasti bakal ada fight sebentar lagi. Di Faring mau nggak sakit sih. Masih ada Cannon Blast juga, mereka mau kontesin merahnya. Bakal diambil sama si Y. Walaupun dia pengen banget sebenarnya Muci yang dapet ya. Cuman ya udah harus pakai si Y-nya aja. Dan mereka masih bakal habisin tower tengahnya. Kali ini Falcon. Di zoning aja kan, berarti kalaupun nggak kena ya, dia pakai buat mundurin, jadi susah banget untuk kontesin dan untuk defense tower resource-nya. Ya karena itu emang cooldown-nya sebentar banget ya dari Cannon Blast. Dan ini kalau bisa kita lihat ya, ini lihat perhatiin Charlotte ya. Charlotte bakal langsung motong minion.
Dia udah tahu, dia bakal dapat informasi dari teman-temannya. Ini ada berapa orang di sana, kira-kira bakal kalau misalkan dia potong minion kayak gini dengan dia kayak bikiar lebih kaya, lebih cepat. Ini bakal ada yang nge-gang atau enggak, dia jadi bisa dapat info. Udah bakal diwarin lagi ternyata sama tim Falcon. Oke, outburst-nya udah memang keluar dan bahkan udah ada stampede juga. Cuma Wawa bakal coba untuk menahan satu pemain Waypit yang tertinggal. Tapi di sisi lain FF maju ke arah depannya mencoba untuk menangkap ke arah satu pemain. Tapi masih ada duel to the death. Tapi masalahnya think inside the box dari seorang Ray begitu pas timingnya. Sehingga si Y pun berhasil untuk ditumbangkan dua pemain dari Nova. Dirontokkan habis-habisan oleh pemain-pemain Falcon. Ini mereka pengen main makro tadinya dengan ngirim si Charlotte, cuman empatnya nggak bisa nahan, empatnya benar-benar lemah, apalagi kayak si Y dari awal dirusuhin sama tim Falcon. Nah, jadi tim Falcon sama sekali benar-benar nggak ngasih nafas buat tim Nova. Sebenarnya game pertama Falcon bisa ngelakuin ini, cuma mereka kayak kepleset pas timeline pertama itu, tiba-tiba langsung game diambil sama Nova, Nova ngelakuin hal yang mungkin sekarang dilakuin sama Falcon. Wah, ini Falcon jadi kuat banget ya. Gimana cara kemain Kagendra menang ya? Gue juga kepikiran tadi tuh, gue kepikiran juga tadi tuh. Falcon kalah sama Kagendra bro. Tapi Falcon sekuat ini buat nahan Nova, bukan nahan ini. Kan lumayan dominan dan itu bukan karena kesalahan Nova ya. Kayaknya gara-gara Beda ini ya? sih. Beda kalau Novanya kepleset terus salah, beda. Falconnya bagus Gara-gara banget. ini sih menurut aku karena mereka invasi awalnya itu berhasil sih Iya. tadi itu. Gede banget. Itu Dua gede. kali soalnya. Benar-benar. Dan juga kayak kekalahan Kagendra sama Vitality kemarin tuh yang bukan gara-gara Vitality kuat. Emang Jadi kaget jadi keinget lagi gue. Ini Falcon di posisi yang bagus buat ambil poin atas Nova. Lu nyolong 1 poin atas Nova itu udah bagus banget sebenarnya untuk grup yang di sini karena grup neraka banget sebenarnya grup dari Kagendra, Iya. Falcon dan juga ini ya, Vitality ya. Loh, ini kok misalkan Falcon menang, misalkan kalah lah, at least kalah 2-1. Mereka bisa tetap menang poin gak sih? Bisa menang kalau lawan Vitality menang. Jadi gede chance-nya. Bisa menang poin jadi. Berat Poin 1 sekali. penting banget. Tapi di sisi lain Kagendra belum ketemu Nova, Vitality belum ketemu Nova. Ada chance juga buat nyolong kalau bisa. Asal nggak kayak kemarin sih mainnya Kagendra. Iya, asal nggak Masih kayak punya kemarin chance, nih. ya. Dia mau naik Haligon, dilempar-lemparin flame aja kan. Biasanya ke A samping juga. Gwenny digangguin outburst keluar, tapi belum benar-benar perang yang oke. Dia masih lompatin ke samping dan terlalu dalam double. Bobby hampir aja. Paksa buat lari ke belakang, belum ada korban jiwa. Tadi FF-nya juga di posisi yang jelek ya, hampir. Ya, tapi tadi bagus ya ditahan memang sebenarnya karena posisi Nova mereka mau coba balikin keadaan. Mucinya sempat free space, cuma lagi-lagi ketahan sama satu buah cannon blast-nya Ray ini. Jadi semua pergerakannya Nova bakal ditahan habis-habisan. Kalau memang PR-nya lagi-lagi mereka nggak bisa numbangin lini belakangnya. Karena posisi Ray sama Bobby ini bakal susah untuk dirit sama main-main Nova. Ya, ini Nova kayak coba untuk ngambil space jungle dulu sih. Seandainya kalau misalkan dari Falcon mau ngambil Overlord yang ke enhance ini, dia bisa ngelihat mereka semua. Karena ya masih ada potensi buat di steal dan ngasih nafas juga buat tim Nova. Cuman mulai perlahan sih network goldnya udah mulai jauh banget. Dan makin late game ya pastinya Long bakal lebih sakit lagi. Iya. Ray ini bisa-bisa nggak dikontes. Ya. Nggak ada Susah sih rencana, kayaknya. Musashi masih di bawah. Dan mereka not even planning ya, nggak berencana sama sekali. Nggak ada maksud sama sekali buat kesana. Ini Masalahnya buat defend aja, kasih. Dan nge-defend off-road wave artinya. tower high ground-nya juga udah nggak ada sih. No. Di bawah juga Iya, apalagi. di Dan bawah. mereka perang pun nggak bisa sih. Di kesana pun perang pun kalah. Ini kayaknya emang pengen berat dodge, banget. dodge fight sih mereka. Ngedodge ya, ngedodge. Masalahnya overlord wave. Yang mana high ground kemungkinan besar ada satu lagi yang hilang atau bahkan 2 ya. Bisa dua-duanya sih kalau mereka push dua lane secara bersamaan ya. Kalau misalnya mereka mau, cuma masalahnya kan sekarang masih ada high ground juga dari Nova. Dan apakah mereka mau coba untuk kontes? Zuan maju ke area depan kali ini. Dari FF juga udah buka Unruly Blade-nya. Tapi nggak mengenai ke arah siapapun, tower di area mid masih bisa di defense. Masalahnya naganya bakal masuk nih, naga besarnya di area atas. Itu berani banget Unreal Blade-nya. Dia tahu yang kanan gak ada tower sih, jadi bisa lewat kanan dari larinya. Agak bahaya itu kalau dia nggak ada cara buat keluar nih dari Unreal Blade sendiri. Dan ini kayaknya Nova harus bener-bener kayak defend dalam banget ya. Karena kalau enggak ini bakal di outburst pasti. Di cannon blast, di outburst, ditabrak pasti sama tim Falcon. Dan itu percobaan nih, bakal dilakuin langsung. Mereka maju, butuh ke clear dulu. Offroad wave yang tengah udah habis. Tapi yang gede di bagian atas, mereka bakal kehilangan high ground kalau kayak gini. High ground, di bagian atas udah hilang satu high ground tersisa. Di sisi mid lane dan FF. Diusir mundur, duel terdekat keluar FF. Masih punya Living Shaper dan outburst cannon blast. Ditahan CY, punya Blood Race dipakai buat selamatin nyawanya dari clue-nya. Masih ada Living Shaper lagi dilompatin, cannon blast-nya kena banyak banget. Big choke point nih. Agak bahaya jadi buat diterusin. Sebenarnya ada posisi yang bagus juga buat Netizen lempar dari strategi gilat. Cuman posisi Falcon tuh banyak banget yang di belakang. Jadi yang kena cuma satu doang, depan-depannya doang. Iya, Buat buat- cannon blast-nya ganggu banget tuh nggak bisa ngejar di sini. Ya buat didobrak itu pertahanannya tim Nova berat banget ya. Walaupun mereka lagi ketinggalan gold sejauh ini. Dan juga emang
gara-gara ada ini juga sih, selain Cannon Blast, ada Outburst Iya. dari si Zhang Fei-nya tuh yang ngebuat Nova tuh susah banget menangin perang. Karena jadi lebih maksa buat si Y-nya bisa dibalikin sih. Padahal tadi duel to the death-nya udah bagus banget tuh. Cuma sayangnya lagi-lagi masih ada Outburst, jadi masih ada shield tambahan juga buat Clue. Dan sekarang Nova, mereka yang tadinya awalnya pengen invasi ya, mungkin eksekusi ke arah Tyrant ya. Ditahan sama Falcon, gak dikasih kesempatan sama sekali, diusir Wah. semuanya, dipukul mundur. Wawanya maju ke arah depan dan si Y hilang. Begitu saja truth mantra yang begitu baik dari Wawa. Dan langsung di follow up dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Falcon. Dan sekarang udah pasti nggak bakal bisa kontes, lihat nyebelin banget Cannon Blast-nya. Kena 3 pemain. Dan untungnya Falcon masih bisa untuk dapetin Shadow Tyrant ya. Ini Dharma Benaya nih, susah banget, masalah banget dari tadi. Dan itu si Wei di Truth Mantra aja udah gak punya smite lagi dan gak bisa di fight. Dan mungkin bisa jadi last push kali ini buat tim Falcon. Lagi ada Siwa ya masalahnya. Jadi 4 lawan 5 kondisi dilempar ke Cannon Blast mulu. Dia bisa fokus ke arah towernya aja. Bakal dipancing tower duluan aja, high ground. Artinya 3 lane super minion yang dipunya sama Falcon. Mereka bisa pakai ini buat tabrakin, buat jebolin kristal yang dipunya sama Nova. Gila sih. Pressure-nya gila banget. Ya dan masih gak berani juga dari tim Falcon buat nge-end gitu ya. Karena takut bakal ada mistake. Dan ini udah super minion semuanya. Tinggal mainin wave-nya aja dari segala objektif ya. Mau Tempest Dragon, mau arah Overlord. Pasti semuanya bisa dimainin sama Falcon. Wah, ini gila sih. Gila banget. Dan lihat si Wawa aja udah bikin sampai ke arah Pure Sky ya kan. Dan ada Skybreaker juga buat Bobby bahkan. Dan sekarang bakal dipaksa fight kah sama Nova. Kayaknya Nova juga bakal mainnya lebih hati-hati banget deh. Sampai mereka mungkin bisa ngebait dulu ya Outburst. Atau mungkin truth mantra dari si Wawa. Karena posisinya kalau ngejar ke arah Ray ini agak susah banget. Jadi kayak mereka harus yang lebih ngedeny adanya Cannon Blast dari Ray. Jadi Moji gue liat Pure Sky cuma kayak di sini. Kayak di sini kayaknya salah lihat sih. Kayak ada gambar Pure Sky di Mozi, kayaknya agak nggak masuk akal juga sebenarnya. Harusnya nggak mungkin. Nggak mungkin, soalnya ada gambarnya doang. Makanya tadi aku cuma ngeliat di Wawa punya aja. Yang punya si Ray aku skip. Gak sebut ya, Ya, aku skip. salah kayaknya, salah itu di gambarnya. Iya. Mereka bakal coba karena Overlord dan lagi-lagi di kontes mereka mau pakai ini. Mereka mau pakai ini, mereka bener-bener gak mau ngasih celah sama sekali. Ini nggak bisa sih. Sebenarnya kayak tim Nova harus bener-bener kayak Nyari kesalahan. nyari kesalahan yang mistake-nya besar banget dari tim Falcon kalau misalnya mau balikin keadaan. Karena dari segi map pressure-nya lu mau kemana-mana ada Dharma gitu. Jadi harus hati-hati banget. Ini bisa last push sih. Bisa last push. Tapi tipe-tipe kayak Falcon ya, kalau misalnya nggak bisa dia bakal mundur. Dia bakal nunggu Tempest banget. Falcon main rapi banget, Cannon Blast dibuka langsung. Mereka pengen perangin sekali lagi dan Swan. Karena Bobby, Fast sempet dibuka FF. Andra Libre dikejar. Masih punya Blood Rage. Lihat nih, Falcon bakal nunggu. Cannon Blast keluar lagi, dia punya Overlord Wave sebenarnya. Cuman Outburst-nya kebuka, Infinite Fastness juga kebuka. Agak sedikit bahaya cooldown-nya. Jadi agak sedikit bahaya buat Bobby di sini. Cannon Blast diamankan. Mau isi Bobby aja, dia masih dapetin merahnya juga. Wah, masih bisa dapat loh merahnya dari Bobby. Dan memang harus nahan ini sih Overlord Vanguard-nya yang jalan sih Han. Iya, dan juga emang kayak ya gimana ya, berat banget karena kalau kita lihat dari Wendy pun dia punya item tadi Twilight Stream ya. Jadi kayak dia pengen ada damage overtime-nya nambah lagi, nambah piercing magic juga. Jadi ya biar tim Falconnya gak gampang buat masuk ke lini belakangnya buat ngejar ke arah si Muci. Dan jangan sampai keculik aja sebenarnya. Dan ini masih bisa dibalikin, Nova masih bisa buat menangin game ya. Bakal ditabrakin dong, pelan-pelan aja. Nova masih nyari celah. Falcon tuh mainnya dia nggak mau nonsense ya, dia nggak mau ada celah sama sekali. Dia kalau nggak bisa langsung mundur. 50-50 fight pasti mundur dari CY. Kesempatan besar buat ambil CY-nya. Nggak bisa ngapa-ngapain, terlalu depan. Ditabrakin lagi sama FF, dia punya wind slash. Nggak kena. Posisi dari Swan ke depan lagi, Infinite Passage-nya sempet dong dari Bobby-nya. Outburst keluar K3, main sekaligus. Infinite Passage-nya ke depan, Bobby! Century pakai Bobby, ditungguin Bobby bakal mati. Terlalu depan Infinite Passage landing-nya. Oh, dibalikin! Kesempatan buat ambil Century dari FF dong, mati semua dari base. Dharma mau ke arah belakang, Overlord-nya hampir ke clear base-nya. Diusir mundur, tapi 3 hero down dari Falcon. Ini kenapa Falcon hati-hati banget? Masalahnya, ada chance banget buat Empers nantinya. Dan selama Muji masih hidup, gua rasa Falcon gak bisa buat end game-nya. Iya, mereka masih punya high ground sih. Jadi masih bisa save juga untuk clear minion. Ngedeal damage juga dari Muci. Meskipun tadi kita ngelihat dari Wawa sendiri ya, dia udah bikin Siege Breaker juga. Sebenarnya damage-nya ini udah cukup buat Falcon. Cuma memang eksekusinya harus rapi banget dari Falcon sendiri. Dan sekarang Nova, setelah mereka numbangin 3 pemain dari Falcon, mereka berhasil untuk nge-defense. Nova punya kesempatan besar banget untuk balikin keadaan. Wah, goldnya udah kalah dalam kondisi perang Tempest. Tower mid-nya baru hancur sekarang. Dari tadi belum ada yang bisa engage mid-nya, sebenarnya dominan banget Falcon sedominan itu. Gila, itu nice defense sih dari Nova.
Ini Emang Nova sering banget gini by the way. iya, ini tinggal lihat aja sih. Mereka antara buat ke-reset Wendy punya ulti dari Dolianya atau mungkin tetap 2 kali duel to the death. Cuma tadi emang kayak lu hidup set war itu hidupnya di destructive deluxe mau ngapain Iya. lagi. Tadi dari Dharma juga udah ngeliat ada wave minion jalan biar atas. Dia pengen lihat tapi ada war lagi ternyata. Out bertiga, dia lompatin ke belakang tapi diusir mundur doang, dia gak mau lanjutin. Karena Blast dilempar-lempar doang. Dia gak bakal lanjutin sama sekali karena longnya masih nge-clear ya. Longnya masih nge-clear bagian kiri aja. Masih banyak minion wave dan 7 second lagi buat Tempest. Ini bakal jadi peperangan terakhir bisa-bisa. Ini Falcon kayaknya bakalan berani untuk ngelakuin kontes sih. Nova juga harusnya bisa coba untuk nyari orang dulu sih kayaknya. Coba untuk nyulik satu mungkin bikin tim fight-nya pincang. Tapi Ray udah ngebuka map di brush di area mid nih ya. Jadi harusnya udah ketahuan posisi dari Waypit dan juga Wendy bahkan. So posisi dari FF bakalan langsung disengage. Yang tadinya awalnya dia mau nge-cross ke area mid. Cuma bakal langsung mundur karena dicek dulu sama Ray. Nah, ini berat sih karena emang dari wave minionnya yang gue bilang tadi objektif itu selalu bisa dikuasain sama Falcon harusnya karena udah super minion dan masih coba di clear lagi dan Falcon tuh harus punya timing yang bener-bener pas banget buat start Tempest dan ini mereka punya 2 smite yang dimana tuh sangat memungkinkan untuk mereka kontes cuman itu take risk juga ada gamble-nya kalau misalkan nggak ada pemain dari tim Nova yang keculik berat banget dan lu lihat Dharmanya udah nunggu tuh punya niat jahat ya. Iya, dia udah coba untuk nge-trap di situ sih. Atau mungkin minion bisa yang ditodolongin buat split enggak, dia mau trap. Masalahnya ada vision. Masalahnya ada vision, jadi Dharma yang kelihatan di arah samping, dia bakal matiin vision tapi Dharma ya. Bakal dikejar Dalam kan? kondisi matiin vision dia perlu hati-hati juga. Karena teman-temannya nggak ada siapa-siapa kalau sekali di sana dan Wawa masih ada of tears dia pengen kalah Wendy dan Wendy di take down. Wawa masih survive, Bobby-nya buka infinite fastest, hati-hati landingnya. Di bagian samping dia bakal ngusir Swan. Dipaksa lari Swan yang ke samping dan dia gak mau lanjutin lagi posisinya dari Falcon karena Tempest nilainya lebih gede kalau mau mungkin. Dan tadi posisinya Wendy udah coba survive sih pakai Ocean of Tears ya. Cuma masalahnya udah ditunggu juga sama Bobby-nya. Jadi damage burst-nya udah langsung masuk ke arah Wendy. Dan sekarang Nova bakal sulit banget untuk ke kontes ke arah Tempest kali ini. Bakal coba dibuka, balikin keadaannya kali ini kah sama pemain-main dari Nova. Siwan masih bertahan, masih ada satu Blood Rage. Tapi Sensori mencoba untuk ditahan dengan satu thing inside the box. Di follow up oleh Bobby dengan begitu baik. Dan sekarang kayaknya sulit banget buat Nova untuk bisa ngelakuin kontes ke area Tempest yang sudah dimulai oleh Falcon. Gak bisa. Ini Wawanya nih terlalu jadi masalah Dharmanya. Dan lagi-lagi si Wawanya diculik kena Truth Mantra juga. Dan ini bakal jadi last push mungkin aja. Karena udah naga juga. Apalagi adanya Zhangfei di sini. Cannon Blast-nya bener-bener annoying banget. Ya buat tim Nova gak bisa defense. Ini kalau misalkan Nova masih bisa defense. Ada masalah buat dari tim Falcon. Ada yang salah kalau iya, gak mungkin kayaknya. Ya finishingnya bakal susah banget berarti buat Falcon. Buff Tempest butuh keajaiban kayak Zhangfei dilompatin duluan. Mereka masih try hard buat nge-clear minion Swan. Susah banget, masih dilompatin di arah belakangnya Mucie down. Hero yang paling mahal yang mati duluan dan Swan juga mati, kelar gamenya. Falcon menyamakan kedudukan dan kita bakal punya game ketiga.